Selamat sore, perkenalkan saya Muhammad Faisal Abdullah dengan NIM 2511644 dengan mata kuliah pengantar sains data. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan hasil coding saya terhadap praktikum yang kemarin atau praktikum pertemuan 11. Baiklah, langsung aja. Di sini saya itu kami disuruh untuk membuat program yang tujuannya itu untuk membandingkan cara manual dan cara yang otomatis, yaitu menggunakan library baru dengan nama library Pandas dan juga NumPy. Baiklah, nanti intinya hasilnya bakal seperti ini. Oke, langsung saja ke codingannya. Ini sudah ada codingannya. Dari yang atas, di atas ini saya mengimportkan library NumPy dan Pandas. As ini sebagai alias, jadi kayak singkatannya aja. Nanti NP dan PD. Tapi sebelum kita mengimport library ini, kita itu harus melakukan harus menginstal terlebih dahulu library-nya. Caranya itu tergantung, bisa menggunakan pip install numpy pandas. Jika menggunakan UV, kita tambah UV. Nanti dia akan menginstal, sudah berhasil. Oke, lanjut aja. Perintah selanjutnya itu kami disuruh untuk membuat dictionary dengan key value-nya itu ada name, nama, dan nilai. Dan masing-masingnya ada nilai-nilainya sendiri. Terus tadi disuruh untuk mengubah dictionary ini menjadi pandas data frame. Cara panggilnya cukup gampang, pd atau pandas.dataframe dictionary. Terus di sini ada dua variabel dengan nilai kosong. Ini nanti fungsinya itu untuk menghasilkan total perulangan yang ada di soalnya. Terus di sini itu print bla bla. Nah, yang ini df status sama dengan npwhere. Nah, ini fungsinya untuk menambah kolom baru yang isinya itu nanti np.where. Where itu kayak ternary lah, intinya ternary yang akan diisi itu berdasarkan value-value-nya ini. Contoh df nilai artinya df itu data frame tadi di kolom nilai. Jika dia lebih dari 60, maka dia itu lulus, dan selain itu di bawah 60 itu tidak lulus. Nanti lulus dan tidak lulusnya itu dia akan dimasukkan ke dalam kolom status ini, diberi ya kolom status. Baiklah, lanjut. Yang ini perulangan. Ini fungsinya itu untuk mendapatkan penjumlahan total nilai. Jadi for nilai in df nilai artinya perulangan atau untuk nilai di dalam df data frame kolom nilai itu dia bakal melakukan perulangan. Jadi tergantung berapa banyak elemen yang ada di dalam data frame-nya. Jadi langsung aja dia total plus sama dengan nilai. Karena total kan tadi di awal tuh 0. Terus plus sama dengan nilai. Nilainya itu ada 30. Jadi 0 ditambah 30 itu 30. Terus perulangannya akan diinkrementkan. Terus pas di sini 30, sini 90 berarti 30 plus 30 ditambah 90. Nanti jadi total nilainya itu berapa? 120. Terus perulangan dikembangkan lagi. Nah, fungsinya total
itu untuk menghitung rata-rata. Jadi rata-rata sama dengan total dikurang perulangan. Jadi berapa banyak perulangannya. Bisa juga menggunakan len. Len dari df nilai. Nah, ini juga sama. Jadi dia bakal menghitung berapa banyak nilai yang ada di berapa banyak elemen yang ada di dalam key value nilai ini. Terus di sini untuk ngeprint atau ya menampilkan hasil jika kita menggunakan perulangan cara 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 manual lah. Jadi di sini total perulangan keulang yang ada di variabel ini, terus rata-rata yaitu dari ini dot 1f itu berarti kita hanya mengambil satu angka di belakang koma. Terus untuk mencari nilai tertinggi itu menggunakan max df nilai bla bla bla. Selanjutnya ini cara yang menggunakan numpy dan pandas. Nah, di sini cukup lebih gampang lagi karena tinggal rata-rata itu menggunakan min atau ya rata-rata artinya. Jadi df nilai dia bakal menjumlahkan semua angka atau semua elemen yang ada di kolom nilai, terus dia bakal melakukan penghitungan rata-rata lah. Jadi dia otomatis. Bedanya kalau misalkan yang manual tadi itu dia harus menggunakan for loop dulu, baru nanti bisa dapat total dibagi len-nya. Terus di sini max bisa dibilang agak sama. Oke, langsung aja hasil kodenya kayak gimana. Ini sekarang. Nah, terlihat pada dictionary itu kita awalnya nggak ada kolom status, tapi karena kita tadi menambahkan status yang dimana lulus dan tidak lulusnya itu dipengaruhi oleh nilainya ini. Contoh ini kan tadi di atas 60, berarti si nilai 30 atau si Adi itu bakal tidak lulus. Ini lulus, tidak lulus, lulus. Nah, ini perbandingannya. Jika pakai cara manual, yaitu dengan cara pandas, itu hasilnya sama. Nah, karena hasilnya sama, jadi kesimpulannya cara pandas itu lebih singkat dan lebih gampang lah dia. Kalau misalkan kita mau menghitungnya. Kalau misalkan seperti ini itu lebih panjang, ada sekitar 10 atau 7 baris line of code untuk membuat rata-rata dan juga nilai tertingginya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada salah penyampaian juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.